Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi barisan. Ya, di sini dari konsep yang sudah kita dapatkan di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa kaitannya dengan kontekstual permasalahan sehari-hari ya. Silakan kalian bisa buka buku paket pada halaman 204. Nah, yang pertama pada aplikasi barisan kita membahas tentang pertumbuhan. Nah, pertumbuhan di sini nanti ada pertumbuhan yang menggunakan konsep barisan aritmatika, ada juga pertumbuhan yang menggunakan konsep barisan geometri. Nah, bagaimana bedanya? Kalian bisa lihat di sini. Di sini mn sama dengan m0 1 plus p kali n. Nah, kalau di sini pangkat n ya. Nah, apa sih p, apa sih mn, m0? Nah, mn dia adalah jumlah nilai suatu objek setelah n waktu. Lalu m0 adalah jumlah nilai mula-mula. P, nah di sini adalah persentase pertumbuhan. Di beberapa buku ada yang menggunakan I, ada yang menggunakan P ya. Di sini saya samakan aja, nanti persen berarti saya gunakan simbol P. Nah, nanti kalau pakai persen pakainya ini, tapi kalau dia membahas tentang beda, nah gunakan ini. Sama halnya seperti ini. Ini ketika nanti geometri tapi dia menggunakan persen pakai ini, tapi kalau menggunakan rasio ya pakai ini, atau pakai konsep yang kemarin boleh. Ini dari konsep yang kemarin, barisan kemarin. Lah, B-nya adalah beda pertumbuhan, R-nya adalah rasio pertumbuhan, dia lebih dari 1. Nah, N adalah jangka waktu pertumbuhan. Oke, sebagai contoh yang pertama, Elsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2005 dengan gaji permulaan 3 juta. Jika dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar 200.000, maka berapakah gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2011? Lah, ini kan juga kemarin ya kita gunakan masalah seperti ini menggunakan konsep barisan aritmatika ya, U berapa. Lah, selain bisa menggunakan konsep barisan aritmatika yang sudah kita dapat dulu, nah kita bisa menggunakan tadi loh, pertumbuhan tadi. Bedanya apa? Lah, di sini ketika tahun 2005 ya, ke tahun 2011, 2005 ini dianggapnya kan tahun pertama ya. 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lah, di sini ada 7. Ya, kalau kita gunakan konsep barisan kemarin, kita cari U7. Tapi kalau di sini jangka waktunya, ini tinggal kita kurangkan aja. 2011 dikurangi 2005. Nah, tadi kan 7 dikurangi 1, 6 ya. Lah, di sini 2011 dikurangi 5, dia juga dapat 6. Sebenarnya sama. Jadi dari sini diketahui bahwa mula-mulanya M0-nya 3 juta ya. Nah, lalu kenaikan sebesar ini berarti ini dia sebagai beda ya. Beda pertumbuhannya adalah maaf ini belum tertulis ya, harusnya 200.000 ya. Lalu N-nya, nah di sini didapat 6. Dari mana 6? Dari 2011 dikurangi 2005. Lalu yang ditanyakan adalah MN. Nah, di sini tinggal masukkan aja biasa karena tadi menggunakan konsep beda, jadi kita pakai B. N sama dengan M0 plus BN. Nah, seperti ini. Biasa, nah ketemu. Oke, jadi gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2011 sebesar 4.200.000. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kan boleh menggunakan U7 gitu boleh, A plus N-1B, A plus 6B, nanti sama kok ya. Oke. Contoh kedua, suatu koloni bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Ya, jadi satu bakteri jadi 2 dan seterusnya. Nah, berarti kan di situ dia menggunakan konsep dari barisan apa? Aritmatika apa geometri? Nah, tanpa diberitahu di soal ini aritmatika geometri, kalian bisa menentukan ini barisan apa sih? Aritmatika atau geometri? Jika pada permulaan terdapat 90 bakteri, maka tentukan jumlah bakteri setelah setengah jam. Ya, dari sini didapat bahwa N0-nya adalah 90. Nah, di sini adalah R, rasio ya, karena membelah 1 jadi 2, kan 2 kalinya.
Nah, jadi rasionya 2. Setelah itu, nah N-nya berapa sih waktunya? Berapa kali sih? Berapa periode sih? Nah, di sini kan setiap 5 menit. Setiap 5 menit ya. Nah, kalau di sini adalah setengah jam, berarti dia berapa kali membelah ya? Nah, caranya dari setengah jam 30 menit dibagi dengan 5 menit. Jadi dia 6 kali pembelahan ya. Bakterinya 6 kali membelah. Lalu yang ditanyakan adalah MN. Oke, dari sini tinggal kita hitung aja MN sama dengan M0 R pangkat N. Nah, atau ini kalian juga bisa menggunakan konsep dari barisan geometri AR pangkat N-1 gitu juga bisa. Oke, masukkan biasa 2 pangkat 6 kita hitung. Nah, ya, ada 5.760 bakteri. Nah, itu adalah beberapa aplikasi yang barisan dan deret yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Istilahnya adalah kontekstual. Oke. Nah, contoh ketiga. Penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008. Nah, persentase pertumbuhan. Nah, sekarang kita gunakan persentase adalah sekian. Berapa jumlah penduduk pada tahun 2015? Nah, kalau di sini yang diketahui, nah MN ya, M0. Nah, ini 3,25 juta jiwa. Lalu ada P persentase 6,73%. Berarti berapa? Nah, 0,0673 ya. Nah, lalu ada N. Nah, jangka waktunya, nah di sini adalah 2015 dikurangi 2008, dia adalah 7. Dari sini yang ditanyakan adalah MN-nya. Nah, MN sama dengan, berarti kita gunakan 1 plus P pangkat N. Kita tinggal masukkan aja dari sini. Nah, ini jangan lupa dibawa ke persen. Nah, ini kalau dibawa ke persen ditambah 1 ya. Ini kalian pangkatkan. Nah, nanti kalian ketika sudah persen gini, kalian pangkatkan, kalian cukup ambil 3 angka di belakang koma aja atau 2 angka, silahkan ya, 2 angka aja nggak apa-apa. Saya nggak tahu kalau di pelajaran lain kalian gunakan berapa angka di belakang koma, tapi untuk matematika gunakan 2 angka aja di belakang koma ya. Nah, ini hasilnya 1,58 ya. Ini kalau saya bulatkan, nah dari sini saya kalikan ini ya, ambil sama 2 angka di belakang koma aja. Otomatis kalau 5 ya, kalau nanti 5 kan depannya jadi nambah ya. Nah, itu konsep dulu di sekolah dasar. Nah, di sini setara dengan 5,11 juta jiwa. Jadi jumlah penduduk pada tahun 2015 dia sebanyak 5,14 juta jiwa. Nah, itu tentang pertumbuhan. Nanti masih banyak aplikasi lain tentang pertumbuhan. Saya lanjutkan ke peluruhan. Apa sih? Oh, pertumbuhan berarti semakin banyak. Kalau peluruhan berarti semakin berkurang, ya, semakin sedikit. Nah, sama di peluruhan, ada peluruhan aritmatika dan peluruhan geometri. Bedanya apa sih? Nah, kalau kalian cermati yang tadi, yang membedakan hanya pada tandanya aja. Nah, ini min ya. Oke. Kalau tadi kan plus ya, sini plus. Nah, ini min. Kalau ini tetap sama. Nah, di sini sama, MN adalah nilai suatu objek setelah n waktu, lalu M-nya adalah M0-nya mula-mula, P-nya persentase peluruhan lah. B-nya beda peluruhan, lalu R-nya rasio peluruhan, dia kurang dari 1. Lalu N-nya adalah jangka waktunya. Oke, sebagai contoh gini. Sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20%, nah banyak sekali ya berkurangnya dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukanlah harga mobil itu setelah dipakai 5 tahun. Nah, kan ini nyusut terus ya harganya. Ya, dari sini diketahui bahwa M0-nya adalah 200 juta. Nah, persentase peluruhannya adalah 20%. Kalau kita desimalkan ada 0,2. Lalu N-nya, lah di sini 5 tahun ya. Nah, yang ditanyakan adalah MN. Berarti MN sama dengan apa tadi? Ya, MN sama dengan M0 kali 1 dikurangi P pangkat N. Nah, di sini biasa. Nah, jangan lupa ini dihitung dulu ya. 0,8 pangkatkan 5 dulu, jangan dikalikan dulu. Lah, ambil 2 angka di belakang koma aja. Nah, itu dikalikan.
Nah, jadi mobil yang dibeli seharga 200 juta tadi ketika 5 tahun harganya 66 juta. Nah, siapa yang mau beli kalau seperti ini? Ya mending nunggu 5 tahun ya. Karena banyak sekali penyusutannya. Nah, terkadang memang masalahnya dikontekstualkan tapi tidak seperti kurang masuk akal ya. Masa 5 tahun mobilnya yang 200 juta jadi 66 juta ya, kecuali mobilnya penyok ya. Oke. Lalu harga mobil itu setelah dipakai 5 tahun ini 66 juta. Saya lanjutkan. Nah, ini bunga majemuk. Tentu kalian sudah karena sosial ya, jadi sering mendengar istilah bunga majemuk mungkin di pelajaran ekonomi ya. Jadi bunga majemuk yaitu bunga yang besarnya tidak sama setiap periode. Nah, bunga ini akan timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu, biasanya bisa bulan ataupun tahun. Nah, di situ tergantung si pemberi bunganya per bulan atau per tahun. Nah, bunga ini akan mempengaruhi besar modal dan bunga di setiap jangka waktunya. Jadi istilahnya adalah bunga berbunga gitu ya. Nah, kalau bunga tunggal kan misal bunganya kalau di buku kalian tuh kalian nyimak 400.000 atau 200.000 itu ya kan, itu terus. Nah, kalau bunga majemuk ya tergantung setelah sudah dapatkan bunga sekian, nah dibungakan lagi, jadi bunganya setiap periode itu berbeda ya. Bunga majemuk, bunga berbunga ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk mencari bunga majemuk nanti kita gunakan M0 sama dengan 1 plus P pangkat N. Hampir sama ya di pertumbuhan tadi ya. Mn adalah nilai suatu objek setelah N waktu, lalu M0 nya adalah nilai suatu objek mula-mula, persentase suku bunga, dan jangka waktu pertumbuhannya atau bunganya tadi. Sebagai contoh, suatu modal diinvestasikan senilai 50 juta dengan menggunakan bunga 5% setiap tahunnya. Tentukan modal di akhir tahun ketiga jika modal yang diinvestasikan adalah bunga majemuk. Nah, kalau diinvestasikan menggunakan bunga majemuk nggak apa-apa, tapi kalau utang pakai bunga majemuk ya gimana berarti? Kalian bisa memperkirakan sendiri. Oke, dari sini yang diketahui adalah M0 nya adalah harusnya ini bukan ini ya, 50 juta ya. Nah, ini salah ketik 50 juta. Lalu bunganya adalah 5%, 0,05. Lalu N-nya adalah 3 karena di sini pada di akhir tahun ketiga. Oke. Yang ditanyakan adalah MN. Baiklah, MN sama dengan 1 plus P pangkat N. Masukkan M0-nya 50 juta dikali 1 plus 0,05 pangkatkan 3. Di sini 1 saya jumlahkan dengan 0,05 dulu, lalu saya pangkatkan 3. Saya ngambil lah ini 3 angka di belakang koma ya. Lah kalau seperti ini kalian boleh ngambil 1,16 gitu boleh ya. Kalikan 50 juta, nah didapat ini. Oke, jadi modal di akhir tahun ketiga itu 57.900.000. Oke, bisa dipahami ya. Lalu yang terakhir ada anuitas. Lah, anuitas ini saya juga tidak terlalu paham ya tentang anuitas, tapi sedikit tahu, tapi mungkin kalian lebih mengenal karena sosial ya. Kalau saya sendiri sebenarnya nggak suka kalau hitung-hitungan angka, hitung-hitungan angka yang berkaitan sama uang banyak gitu, sebenarnya saya nggak suka ya. Anuitas apa sih? Dia adalah pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara berkala dan rutin selama periode tertentu. Nah, seperti angsuran ya berarti ya ini ya. Anuitas juga bisa digambarkan sebagai proses pembayaran dalam besaran yang sama dilakukan dalam tempo tertentu. Secara singkat ya, anuitas bisa diartikan sebagai cicilan ya. Cicilan KPR, cicilan motor dan sebagainya. Oke. Lalu anuitas, nah besarnya di sini M ya, M modal atau total pinjaman ini. Nah, A kali 1 min 1 plus P pangkat min N per P. Nah, atau kalau ekuivalen nilainya kalau kalian mau nyari anuitasnya, nah ini adalah modal atau total pinjaman dikali tingkat suku bunga dibagi ini. Nah, tinggal nanti soalnya mintanya apa? Kalian diminta menentukan besarnya anuitas atau modal atau total pinjamannya. Oke, saya lanjutkan ke contoh terakhir, contoh ke-6. Nah, di sini Ibu Devi membeli sebuah sepeda motor dari dealer yang menggunakan sistem anuitas pada pembayaran kreditnya. Harga motor tersebut adalah 10 juta dengan menggunakan tingkat suku bunga 4% per tahun.
Bu Depi berencana melunaskan kreditnya dengan 6 kali anuitas. Hitunglah besar anuitas yang dibayarkan oleh Ibu Depi. Dari sini diketahui bahwa M-nya 10 juta, lalu tingkat suku bunganya adalah 4%, yaitu 0,04 ya. Ada juga N-nya 6 kali ya. Yang ditanya adalah anuitasnya. Nah, jawab berarti kita gunakan A sama dengan ini ya. Kita masukkan aja. Nah, ini lah. Kalian berarti jumlahkan yang ini dulu ya. Jumlahkan, pangkatkan 6, pangkatkan min 6. Nah, pangkat kok pangkat min 6. Di sini kita hitung. Ini sederhanakan, kita kurangkan. Nah, ini didapat hasilnya. Jadi anuitas yang dibayarkan oleh Bu Depi adalah 1.900.000. Kalau sudah, kalian bisa mencoba di buku paket ya, halaman 212, 3 nomor saja, nomor 8, 13, dan 15. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa langsung bertanya, saya rasa tapi nggak ada yang sulit kok ya. Selamat mencoba, semoga berhasil ya. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya.